Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Rangga Hadi Wijaya dengan saya sendiri, Muhammad Akbar Sampurno, Nanda Aprojita Saragih, Tanya Ananda Sapira, dan Anis Sania Ginting. Berikut ini merupakan hasil video pembelajaran kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kepemimpinan operasional. Kepemimpinan operasional dapat didefinisikan sebagai penggunaan skill manajerial untuk mencapai tujuan strategis atau operasional melalui kampanye, perencanaan, dan tindakan nyata. Kepemimpinan operasional akan menuntut seorang pemimpin yang mampu berkomunikasi secara emosional, strategis, dan taktis. Pola komunikasi ini akan dirasakan oleh komunitas sebagai kehangatan yang sekaligus mencerdaskan komunitas yang ada. Pola komunikasi kepemimpinan operasional akan melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang akan lebih cenderung di kemudian hari, karena kepemimpinan operasional selalu akan memberikan inspirasi bagi anggota komunitas yang memiliki potensi sebagai pemimpin. Nah, yang berikutnya, apa itu operasional? Di sini saya akan menjabarkan pengertian operasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nani Darmayanti. Operasional adalah suatu rumusan tentang ruang lingkup serta ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian suatu karya ilmiah. Yang kedua, menurut Walliser dan Wiener. Operasional adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus bisa diamati atau diobservasi dan bagaimana juga mengukur suatu variabel ataupun suatu konsep definisi operasional tersebut dan dapat membantu kita untuk dapat mengklarifikasi gejala di sekitar ke dalam kategori khusus dari suatu variabel. Yang kedua, menurut Hoover, operasional yaitu operasi yang memuat identifikasi sesuatu hal yang bersifat variabel sehingga dapat digunakan untuk penelitian atau observasi. Yang keempat, menurut Asep Hermawan, operasional adalah suatu penjelasan bagaimana kita dapat mengukur variabel. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan angka-angka maupun atribut-atribut tertentu. Fungsi kepemimpinan operasional. 1. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah peran sentral dari semua manajer dengan kepemimpinan operasional. Keputusan harus dibuat dalam merancang sistem operasi, mengelola sistem operasi, meningkatkan sistem operasi. 2. Manajemen. Manajer operasional secara umum adalah seorang profesional dan pemimpin yang menjadi contoh kepemimpinan untuk organisasi, bekerja dengan dewan direksi untuk menentukan nilai dan misi, dan merencanakan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, membuat keputusan kebijakan, perencanaan, dan strategi yang penting, mengidentifikasi dan mengatasi masalah dan peluang bagi perusahaan, mengawasi maintenance, mengembangkan, menerapkan, dan meninjau kebijakan dan prosedur operasional, memimpin dan memperjuangkan inisiatif peningkatan proses, memfasilitasi dan memimpin upaya tim untuk membangun dan memantau hubungan pelanggan, pemasok, pemangku kepentingan atau shareholder, mendukung inisiatif perencanaan dan penyebaran strategis, membantu mengembangkan sistem penilaian untuk menentukan peningkatan organisasi, memotivasi dan mengevaluasi staf, mengelola proyek dan sumber daya manusia, menentukan dan mengevaluasi risiko, mengawasi penganggaran, pelaporan, perencanaan, dan audit, membantu mempromosikan budaya perusahaan yang mendorong kinerja tinggi dan semangat kerja tinggi, membangun aliansi dan kemitraan dengan organisasi lain, memastikan semua dokumen hukum dan peraturan diajukan dan memantau kepatuhan organisasi terhadap hukum dan peraturan, mendukung komunikasi karyawan dengan tim manajemen. Fokus kepemimpinan operasional adalah untuk memastikan setiap staf memahami apa yang harus dilakukan dan diberi wewenang, pengetahuan, dan keterampilan untuk melakukannya. Karakteristik pemimpin operasional. Pemimpin operasional memiliki 6 karakteristik berikut. Yang pertama, pencipta stabil dalam organisasi.
Manajer operasional memiliki keahlian dan kemampuan untuk menciptakan infrastruktur yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan semua yang ada di dalam suatu organisasi. Sosok ini menciptakan sistem untuk mengubah kebutuhan menjadi solusi. Selain itu, para pemimpin operasional juga memantau apa yang berhasil dan apa yang tidak dalam proses kerja harian. Yang kedua, pencipta sistem untuk membuat pekerjaan lebih lancar. Pemimpin operasional menyukai proses dan mereka hebat dalam membuat kebijakan pedoman dan instruksi untuk memastikan bahwa segala sesuatu terjadi dengan cara yang benar. Manajer dengan kepemimpinan operasional adalah arsitek yang merancang dalam membangun fondasi dari suatu organisasi. 3. Pusat koordinasi semua kegiatan. Setiap organisasi anggota tim akan beralih kepada pemimpin operasional untuk bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan keluhan kesah. Pasalnya ialah yang benar-benar tahu apa, mengapa, dan bagaimana hal-hal yang terjadi dalam organisasi. Mereka adalah pengumpul informasi dan tahu bagaimana cara menyelesaikan sesuatu. 4. Penyampaian kabar buruk. Umumnya, para pemimpin dengan gaya kepemimpinan operasional tidak berperan untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi, namun mereka seringkali yang pertama menyadari adanya masalah karena mereka sangat terlibat dalam operasional keseharian. Organisasi pemimpin operasional seringkali adalah orang pertama yang mengibarkan bendera bahaya, maka itu perannya sangat berharga bagi organisasi jika dilakukan dengan cara yang benar. Nomor 5. Pencipta solusi baru untuk masalah lama. Pemimpin operasional adalah pemecahan masalah terbaik karena kemampuan mereka untuk melihat bagaimana berbagai elemen berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan sesuatu. Ketika memiliki masalah, fokus mereka adalah pada sistem dan proses apa yang dibutuhkan atau yang akan terkena dampak. Jika kamu berbentur masalah, kamu ingin ada sosok pemimpin operasional di tempat kerja, karena mereka biasanya yang pertama menemukan tanda bahaya dan biasanya memberikan solusi yang tepat. Yang keenam, pelengkap pemimpin lainnya. Sosok dengan kepemimpinan operasional biasanya bukan orang yang berdiri di garda terdepan, namun mereka akan menunjukkan kekuatan leadership mereka untuk mendukung sosok pemimpin yang lain. Kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan operasional, yaitu kelebihan gaya kepemimpinan operasional, manajer atau pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan operasional secara umum adalah orang bertanggung jawab untuk mengelola seluruh kegiatan operasional harian yang mungkin mencakup bagian dari produksi barang dan jasa. Tanggung jawab mereka yang lain termasuk pemantauan, perencanaan, kontrol peningkatan kinerja, dan strategi operasi. Tanggung jawab tidak langsung mereka termasuk berinteraksi dengan para manajer di bidang fungsional lainnya dalam organisasi yang perannya berdampak pada operasi. Bidang-bidang tersebut meliputi pemasaran, keuangan, akuntansi, HRD, dan teknik. Kekurangan gaya kepemimpinan operasional. Posisi manajer dengan kepemimpinan operasional atau COO kurang cocok ditempatkan dalam organisasi yang berskala kecil. Misalnya startup. Perusahaan kecil sering menemukan keberadaan kepemimpinan operasional malah menciptakan dua jalur komunikasi yang ambigu dan membingungkan. Terlebih, jika di dalamnya juga terdapat CEO sebagai posisi eksekutif tertinggi dalam perusahaan. Karyawan justru merasa kebingungan untuk memilih kemana mereka harus bertanya sesuatu atau mendiskusikan masalah tertentu. Pasalnya, CEO dalam perusahaan kecil juga terlibat dalam keseluruhan operasional bisnis harian. Terlebih, jika CEO juga mencakup sebagai pemilik bisnis, mereka pasti akan mencoba untuk segera menyelesaikan masalah apapun yang menjadi kekhawatiran mereka. Studi kasus. Bisnis perhotelan adalah bisnis yang mengutamakan kualitas layanan kamar dan pengalaman menginap sebagai ujung tombak perusahaan dalam memberikan kenyamanan bagi pelanggan saat menginap. Karyawan di Departemen Housekeeping diwajibkan memahami prosedur tentang bagaimana mempersiapkan kamar, dari mulai membersihkan kamar yang telah selesai dipakai sampai menata ulang kamar agar siap ditempati pelanggan lagi. Manajer housekeeping sebagai seorang pimpinan di departemen memiliki tanggung jawab untuk tenaga, kualitas, dan layanan kamar. Setiap karyawan departemen housekeeping memiliki tanggung jawab yang besar dalam upaya memberian
pelayanan terbaik pada setiap tamu yang akan menginap, dengan harapan tamu tersebut akan terus-menerus menggunakan jasa layanan hotel mereka. Hal ini tentunya akan menguntungkan perusahaan, karena dengan seringnya tamu menginap akan menambah profit mereka. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan satu kesatuan antara manajer yang bertindak sebagai pimpinan, karyawan sebagai pelaksana, dan pedoman kerja yang mengarahkan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Setiap karyawan Departemen Housekeeping memiliki tanggung jawab atas kebersihan, kelengkapan, dan kesiapan kamar dari mulai kondisi setelah digunakan tamu sampai dengan ready to sell, siap jual. Beban kerja mereka terbilang cukup berat karena beda tipe kamar, beda pula penanganannya. Penanganan kamar tipe Presidential Suite, kamar dengan spesifikasi tertinggi, tentu memiliki perbedaan dengan kamar tipe superior atau kamar dengan spesifikasi terendah. Hal ini menuntut kecakapan dan kemampuan dari karyawan bagian housekeeping dalam penanganan masing-masing kamar. Kepemimpinan di dalam sebuah organisasi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan organisasi. Seorang pemimpin sangat menentukan di dalam perusahaan, karena untuk merealisasikan tujuan, perusahaan harus dapat membuat keputusan yang tepat dalam menghadapi setiap permasalahan. Hal ini yang dinamakan kepemimpinan. Menurut Georgi Arteri Suwarto 1998, kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seorang atau pemimpin mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain dari segi kepemimpinan, sebuah perusahaan harus memiliki sebuah panduan yang akan memudahkan pimpinan dalam memberikan perintah atau dalam fungsi mengawasi bawahannya. Menurut Atmoko Tejipto 2010, standar operasional prosedur atau disebut SOP adalah proses standar langkah-langkah sejumlah instruksi logis yang harus dilakukan berupa aktivitas, aliran data, dan aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, selalu terdapat sebuah panduan tertulis yang berisi aturan-aturan yang harus dipatuhi anggotanya maupun sistematika menjalankan suatu kegiatan. Umumnya, panduan ini disebut standar operasional prosedur (SOP). Dengan adanya gabungan dari kepemimpinan yang baik dan standar operasional prosedur yang sangat efektif dan efisien, karyawan dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan sesuai target. Dengan demikian, peningkatan kinerja karyawan yang diinginkan oleh perusahaan dapat tercapai. Penelitian ini menyimpulkan kepemimpinan dan SOP berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara parsial maupun simultan. Variabel kepemimpinan memiliki pengaruh lebih besar daripada SOP. Kesimpulan materi, operasional adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus bisa diamati atau observasi dan bagaimana juga mengukur suatu variabel ataupun suatu konsep definisi operasional tersebut, dan dapat membantu kita untuk dapat mengklarifikasikan gejala di sekitar ke dalam kategori khusus dari suatu variabel. Dalam kepemimpinan operasional, seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi secara emosional, strategis, dan taktis. Pola komunikasi kepemimpinan operasional akan melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang akan lebih cemerlang di kemudian hari. Karena kepemimpinan operasional selalu akan memberikan inspirasi bagi anggota komunitas yang memiliki potensi pemimpin. Baiklah, sekian hasil dari kelompok kami. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.